Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Setelah kemarin di vlog pertama saya telah membahas tentang konsep dasar teknologi dan teknologi informasi, maka di vlog kedua ini saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Baik, kita mulai saja. Ini yang akan kita bahas nanti, yaitu konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri, menurut Cherry, dalam buku Profesor Dr. Hafid Changa, MSc, komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin communico, yang artinya berbagi. Pengertian teknologi komunikasi. Istilah teknologi komunikasi sendiri adalah peralatan, perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mendukung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Telekomunikasi sendiri memiliki dua arti kata, yaitu tele yang artinya jauh dan komunikasi sendiri yang artinya hubungan. Maka telekomunikasi bisa diartikan adalah komunikasi atau hubungan jarak jauh. Kita kembali lagi ke komunikasi. Komunikasi menurut Scrum menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sebagai penyandi atau encode, yang bisa diartikan adalah komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi, seperti tulisan, bahasa lisan, verbal, simbol, dan visual simbol. Yang kedua adalah signal atau SIG, berupa pesan, berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Di pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerakan tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah decoder. Decoder adalah komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Dan komunikasi sendiri sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada komunikasi primer maupun sekunder, di mana primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan, di mana contoh-contohnya adalah bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus dan aba-aba. Kemudian yang sekunder adalah berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik, kebendaan, jasa diah yang akan menghalangi proses komunikasi primer. Kemudian contoh-contohnya adalah seperti mengatasi hambatan geografis. Proses komunikasi ini dapat melalui telepon, handphone, radio, dan satelit. Kemudian kita lanjut ke proses penerapan teknologi komunikasi, di mana proses implementasi atau penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology, The New Media in Society, diperkenalkan oleh Everett M. Rogers. Mana proses penerapan teknologi komunikasi ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan inisiasi, di mana usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Itu terdapat dua tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua yaitu
tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Dan apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, maka timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan implementasi, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tingkatan redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi bagi seluruh lembaga, atau mental serta kebiasaan itu bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Kemudian ada tingkatan clarifying, atau meyakinkan pada sebuah anggota bagi sebuah lembaga atau diri sendiri itu bagi individu tentang sejarah teknologi komunikasi, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Dan yang ketiga adalah tingkatan routinizing. Teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau fondasi tata letak sebuah organisasi bagi lembaga atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Di sini ada perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi, di mana adalah satu organisasi atau lembaga pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai yang pertama adalah manajemen sistem. Itu merupakan upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi, perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Yang kedua ada proses birokrasi. Itu merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi, opini atau pendapat manajemen puncak. Dan perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan. Yang ketiga adalah pengembangan organisasi, merupakan usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunitas yang muncul atau timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Yang keempat ada proses tawar-menawar. Itu merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Kemudian perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi adalah ada technocentric, yaitu terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Yang kedua ada sociocentric, yaitu fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, di mana contohnya ada isu-isu sosial dan perubahan sosial. Yang ketiga ada konflik, yaitu tertuju pada proses pengambilan keputusan. Misalnya, untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Yang keempat ada desain sistem, mana tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Kemudian ada beberapa pelaku teknologi, ada 4 di sini, di mana salah satunya adalah pemakai, yaitu kita yang sering menggunakan alat-alat komunikasi. 2 ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Yang ketiga ada produsen peralatan komunikasi. Dan yang keempat ada badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan, standar, harga patokan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Mana ada 2, yaitu hal penting dan ciri-ciri informasi. Hal yang penting dalam informasi adalah informasi merupakan hasil dari pengolahan data dan memberikan makna serta berguna atau bermanfaat. Dan ciri-ciri informasi adalah akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap.
Informasi sendiri ada beberapa jenisnya, meliputi yang pertama adalah absolute information, yaitu informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua ada substitutional information, yaitu informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga ada philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang berhubungan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat ada subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang kelima ada objective information, yaitu informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Dan yang terakhir ada cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural atau komponen-komponen informasi. Dan di sini ada beberapa unsur-unsur teknologi informasi, yaitu yang pasti ada informasi sendiri, ada alat untuk menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi, dan yang ketiga ada media transmisi. Kemudian komunikasi diatur berdasarkan jarak, di mana salah satunya adalah komunikasi lokal dengan jangkauan jaraknya sekitar kurang lebih 10 km. Dan yang kedua interlokal, di mana jangkauan jaraknya kurang lebih sekitar 250 km. Yang ketiga ada internasional, di mana jaraknya sekitar 2.500 km. Dan yang keempat ada interkontinental, di mana jaraknya ini yang paling jauh sekitar 25.000 km. Nah, sekian dari saya untuk saat ini, untuk vlog kali ini tentang pembahasan tentang informasi, tentang komunikasi maupun teknologi komunikasi. Kita akan berlanjut di vlog-vlog berikutnya, di konten-konten saya. Jangan lupa untuk terus tonton. Nantinya saya akan memberikan beberapa hal yang baru lagi. Mungkin saya upload di channel saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.